Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dikenal oleh sesama kita sebagai pengikut Kristus yang hidup di dalam atau dalam koridor kehidupan, yaitu kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama menjadi prinsip dasar kehidupan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan tentang kasih itu? 1 Korintus 13 menyatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ketika pengharapan sudah terwujud, tidak perlu lagi. Ketika iman sudah terbukti, tidak perlu lagi. Namun kasih itu abadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu abadi. Orang Kristen hidup digerakkan oleh kasih. Implementasi kasih bisa diwujud nyatakan melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan sikap kita. Kasih itu abadi. Ini artinya kita bertanggung jawab untuk menjaga agar hidup kita selalu mengasihi kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, tanpa kecuali. Bahkan kepada siapapun, sekalipun orang-orang itu bersikap dan bertindak negatif terhadap kita, namun kita tetap harus mengasihi. Kasih kita diuji. Kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah kasih abadi, agape, yang bersifat abadi. Oleh karena itu ditegaskan demikian, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Sabar bukan hanya menunjukkan kepada keterangan atau sifat dari kasih itu, tetapi sabar ini memberitahu kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kasih itu lestari. Selalu kita mengasihi dalam keadaan dan situasi, kondisi apapun. Nah, Yakobus memberikan gambaran kesabaran itu. Contoh konkretnya adalah seorang petani. Dalam Yakobus pasal yang ke-5, di sana diberikan satu ulasan yang betul-betul memberikan kepada kita satu penjelasan bahwa memang petani itu layak menjadi contoh tentang kesabaran. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sabar sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sabar menanti hujan pada musim, menanti masa panen. Jadi sabar di sini bukan berarti kita bersifat pasif, tidak berbuat apa-apa, menunggu dan menanti-nanti saja, tetapi tidak. Sabar yang memberikan penjelasan tentang kasih kita berarti kita selalu berbuat kasih dalam setiap tempo, detak, dan juga periode. Pada saat mana petani itu mengolah sawah. Pada saat petani itu mengairi. Pada saat mana petani itu menanam. Pada saat mana petani itu menyiangi. Pada saat mana petani itu memupuk. Pada saat petani itu menjaga tanaman dari segala hama, dilakukan itu sampai waktu musim tuai tiba. Ini artinya sabar itu adalah satu sikap yang aktif dari seseorang sampai pada kurun waktu di mana kita telah sampai pada finishnya. Nah, finishnya apa? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita selalu harus sabar. Nah, kalau selalu harus sabar sampai Tuhan datang, berarti kita harus selalu mengasihi sampai Tuhan datang. Mengasihi tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk keberhasilan, untuk kesuksesan orang yang kita kasih. Oleh karena itu kita harus selalu melakukan perbuatan kasih, mewujudkan kasih itu dalam perbuatan yang nyata, sehingga orang-orang yang kita kasih sungguh-sungguh merasakan
kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, dan terlepas dari persoalan hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu sabar.